Ada orang yang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Gue mau memilih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya nggak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya? Indonesia mayoritas orang Islam, tapi korupsinya tinggi. Mayoritas orang Islam, tapi pengguna judol paling banyak. Itu kan secara logik nggak masuk akal gitu. Orang yang negara paling religius nomor 2 sedunia, tapi kalau kita ngelihat dalam society, kita dinobatkan sebagai netizen paling tidak beradab se-Asia loh gitu. Indonesia adalah negara paling religius di dunia. Gimana caranya negara paling religius dan katanya paling mabuk agama, tetapi korupsinya sangat tinggi, pencuriannya sangat tinggi, punglinya sangat tinggi. Ya gimana? Sebuah bangsa di mana semua sedikit-sedikit dihubungkan dengan agama, ada kementerian agamanya, ada wisata halal di mana-mana, ada penegakan syariat di mana-mana, yang demo pakai sorban di mana-mana. Di negara yang seperti itu, ternyata pemersatu bangsanya itu adalah bokep. Munafik semuanya ternyata kalau seperti itu. Indonesia dinobatkan sebagai negara paling religius di dunia. Namun di saat yang sama, kita juga menempati posisi tertinggi dalam jajaran negara-negara terkorup dan terkotor. Kok bisa? Ini adalah sebuah paradoks. Bagaimana mungkin di masyarakat yang dianggap religius, tapi ternyata tidak linier dengan implementasinya? Apakah selama ini ritual kita hanya serangkaian simbolis yang kosong? Atau kita memang rajin ibadah di permukaan, tapi hampa secara esensi? Seringkali kita bangga dengan predikat religius itu, seolah-olah jumlah tempat ibadah dan banyaknya umat beragama adalah jaminan bahwa kita adalah bangsa yang beradab. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Kita melihat ketidakjujuran, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan justru terjadi di depan mata orang-orang yang mengaku paling taat. Kok bisa orang-orang yang kelihatannya paling ngerti agama kok bisa korupsi? Justru karena itu, mungkin karena mereka ngerti agama kali ya. Karena mereka tahu banget Tuhan itu kan padahal maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Kalau korupsi kan pasti ketahuan semua sama Tuhan. Tapi mereka juga tahu Tuhan maha mengampuni. Santai ya. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan yang sangat lebar antara apa yang kita yakini dengan apa yang kita lakukan. Kegagalan kita dalam beragama seringkali disebabkan oleh apa yang disebut sebagai lompatan nalar. Kita rajin menjalankan ritual tapi gagap ketika ditanya kenapa kita harus beribadah. Apa esensi dari ibadah? Kita cenderung melompat langsung ke aksiologi, yaitu tentang pahala, tentang etika, dan ritual formal. Padahal filsafat mengajarkan bahwa praktik atau aksiologi harus berpijak pada ontologi, yaitu pemahaman tentang hakikat Tuhan dan keberadaan, serta epistemologi, yaitu cara kita memahami kebenaran tersebut. Tanpa akar yang kuat pada keduanya, agama hanya akan menjadi serangkaian gerak tanpa jiwa dan rutinitas tanpa makna. Disinilah pemikiran Søren Kierkegaard masuk. Meskipun dia seorang pemikir Kristen, kegelisahannya sangat relevan bagi kita semua. Dia mengkritik keras orang-orang yang beragama cuma karena ikut-ikutan atau sekedar status sosial, yang kalau di bahasa kita disebut agama KTP. Kierkegaard menantang kita untuk melakukan lompatan iman, leap of faith. Bukan lompatan yang meninggalkan akal, tapi lompatan yang melampaui simbol-simbol luar untuk menemukan kebenaran yang subjektif dan personal. Kierkegaard melihat bahwa ketika agama menjadi terlalu institusional dan massal, ia seringkali kehilangan ruhnya. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dari banyaknya orang yang takut belajar filsafat karena dianggap bikin gila atau bikin ateis. Ada anggapan, jangan belajar filsafat, nanti kamu gila, nanti kamu ateis, nanti kamu kafir, nanti kamu murtad. Padahal, ketakutan itu justru membuktikan bahwa kita tidak siap menguji kebenaran yang kita yakini. Jika iman kita kuat, kenapa kita harus takut dengan hasil pemikiran orang lain? Ketakutan untuk mempelajari pemikiran dari luar kelompok kita menunjukkan mentalitas yang belum siap diuji. Filsafat itu tidak populer di kita. Kadang dicurigai. Bahkan kemarin-kemarin saya lihat ada yang bikin menyebar share itu fatwa bahwa filsafat itu haram. Padahal kalau
sejauh yang saya baca peradaban besar dunia itu munculnya karena ketika jayanya filsafat ini. Ya Yunani, ya Islam, ya Barat. Itu justru fondasinya ini ketika filsafatnya jaya. Zaman keemasan Islam, ilmu hikmah atau filsafat bukanlah hal yang dilarang. Tokoh seperti Al-Farabi berhasil membudayakan tradisi bernalar di kalangan Muslim ketika itu. Seperti kata Al-Kindi, kita hendaknya tidak merasa malu untuk mengakui sebuah kebenaran dan mengambilnya dari manapun ia berasal. Bagi para pencari kebenaran, tidak ada yang lebih berharga kecuali kebenaran itu sendiri. Kita hidup di era teknologi yang mempermudah segala hal, tapi ironisnya membuat kita merasa semakin hampa dan kosong. Keberadaan media sosial menciptakan ilusi bahwa kita bisa menemukan makna dalam jumlah likes atau pengikut. Kita menjadi terbiasa dengan kepuasan instan, sehingga kehilangan kemampuan untuk merenung secara mendalam tentang apa yang sebenarnya kita inginkan dari hidup ini. Ritual ibadah pun seringkali terseret dalam arus instan ini. Kita menjalankan ritual agar terlihat soleh di mata orang lain, demi validasi sosial, bukan karena hubungan batin yang jujur dengan Tuhan. Kierkegaard akan menyebut ini sebagai kerumunan. The crowd is untruth. Baginya, kerumunan adalah kebohongan, karena di dalam kerumunan, tanggung jawab individu menjadi hilang. Anda melakukan sesuatu hanya karena semua orang melakukannya, bukan karena Anda memilihnya secara sadar. Salah satu pemikiran Kierkegaard yang paling menampar adalah tentang fungsi ibadah itu sendiri. Dia pernah menulis, The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. fungsi doa bukan untuk memengaruhi Tuhan, melainkan untuk mengubah sifat orang yang berdoa. Jika doa dan ibadah tidak mengubah perilaku Anda, jika Anda masih melakukan korupsi misalnya, atau masih merusak lingkungan, atau masih membenci sesama, maka mungkin doa Anda belum mencapai esensinya. Anda hanya terjebak dalam ritual mekanis yang tidak mengubah apa-apa dalam jiwa Anda. Mempelajari filsafat melatih kita untuk bernalar dan menemukan kebijaksanaan sejati. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang takut menggunakan gunting hanya karena gunting bisa dipakai untuk membunuh. Padahal, gunting memiliki manfaat yang lebih esensial untuk memotong kertas. Begitu pula filsafat, hanya karena ada beberapa orang yang kehilangan arah karena filsafat, tidak lantas menjadikannya terlarang bagi kita yang ingin memperdalam makna iman. Kierkegaard mengajarkan bahwa iman sejati itu menuntut keberanian. Keberanian untuk berdiri sendiri di hadapan Tuhan, terlepas dari apa yang dikatakan banyak orang. Ini adalah perjalanan dari tahap estetik yang hanya mencari kesenangan menuju tahap etis yang menghormati hukum, hingga puncaknya pada tahap religius yang sifatnya personal dan mendalam. Kita butuh membudayakan kembali tradisi bernalar ini agar kita tidak terjebak dalam kasus-kasus yang tidak masuk akal seperti penggerbakan babi ngepet atau ketakutan akan santet yang mencerminkan mundurnya daya nalar kita, padahal kita umat beragama. Konten-konten filsafat yang relate dengan persoalan kekinian menjadi penting agar kita bisa menarik perhatian khalayak untuk kembali berpikir radikal tentang hidup. Jadi, beragama saja ternyata tidak cukup jika tidak disertai dengan keberanian untuk bertanya dan bernalar. Filsafat bukan untuk menggantikan agama, tapi untuk memastikan bahwa iman kita bukan sekedar ikut-ikutan kerumunan kosong. Iman sejati adalah sebuah pilihan sadar yang dilakukan setiap hari dari nol dengan penuh tanggung jawab. Hanya dengan menerima kenyataan bahwa hidup dan ibadah harus diisi dengan makna, kita mulai bisa menjalani kehidupan yang benar-benar berharga bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Meskipun dunia tampak nihilistik dan tanpa tujuan yang diberikan dari luar, kita selalu memiliki kekuatan untuk menciptakan makna dalam kehidupan kita sendiri melalui pilihan-pilihan sadar kita. Jangan biarkan hidup Anda berlalu hanya sebagai rangkaian simbolis yang tidak berjiwa. Menurut Anda, apakah kita sudah benar-benar beragama atau ternyata kebanyakan kita cuma ikut-ikutan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton Celoteh Damar, sampai jumpa di video selanjutnya.